kepalanya. Bagus kemarin. Sunat rupanya tak hanya milik kalangan laki-laki tetapi juga perempuan. Sunat perempuan ternyata dilakukan oleh masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Bone, Sulawesi Selatan, sunat perempuan sudah menjadi adat dan tradisi masyarakat setempat. Sunat perempuan di Bone disebut makate. Jadi sebelum melakukan prosesi ritual makate itu, biasanya kami mempercayakan seorang ahli, biasanya dalam keluarga itu menunjuk satu orang yang disebut sebagai sandro. Anak perempuan Bone disunat di usia 4-7 tahun. Dengan makate, anak perempuan dianggap sah sebagai muslim dan tidak beresiko jadi perempuan nakal saat dewasa. Biasanya kalau di kita itu umur 4-7 tahun, Mbak. Yang penting sudah bisa mengikuti syahadat atau membaca Al-Quran. Sunat perempuan ternyata juga dipraktikkan di kota besar seperti Jakarta. Hanya saja, tidak banyak dokter atau bidan yang berani menyunat. Banyak, sekarang itu masih banyak banget terutama yang orang tua ya. Kalau untuk ibunya pribadi, misalkan ibu dari bayi itu sendiri sih biasanya suka, oh ya dia dikasih tahu pun akan paham dan ngerti gitu. Kebanyakan itu ya orang-orang yang zaman dulu, karena mungkin bagi mereka sunat bagi bayi perempuan itu kan udah turun-temurun nih gitu kan, atau adat istiadat gitu ya. Sunat perempuan memang tidak bisa lepas dari tradisi. Kementerian Kesehatan juga menganjurkan agar perempuan tidak disunat. Anjuran itu tertuang dalam Permenkes nomor 6 tahun 2014. Akan tetapi, sunat perempuan telah menjadi budaya yang mengakar di sebagian masyarakat sehingga tidak bisa dihilangkan begitu saja. Berpikir begitu kan takut, tapi merujuk ke belakang bahwa saya juga waktu kecil dilakukan seperti itu, Mbak, makate. Jadi ya sudah, anaknya dikate juga. Mungkin kalau misalkan ada cerita kan sunat tuh diapain sih gitu. Kalau saya dulu nemenin bidan saya dulu, itu diinsisi sih. Jadi kayak hanya diambil sedikit sih gitu. Jadi klitorisnya yang diambil ya. Ya, jadi mengutip definisi dari WHO tentang khitan pada perempuan atau FGM, ini adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengubah atau mencederai organ genitalia perempuan tanpa indikasi medis. Dan WHO sendiri sudah mengatakan bahwa sunat pada perempuan will only do harm, so no benefits at all. Ya, jadi sebaiknya memang tidak dilakukan. Sunat perempuan kerap dikaitkan dengan ajaran Islam. Namun, tidak ada dalil yang menyebut praktik sunat perempuan. Tapi karena memang sudah tradisi dan di Islam pun membolehkan perempuan disunat karena alasan untuk menekan libido perempuan biar nggak terlalu tinggi. Akhirnya saya ya sunat anak aja gitu. Kita sudah melakukan kajian cukup lama sekali dan menemukan ternyata ayat Al-Quran yang langsung bicara tentang khitan itu tidak ada. Dari sisi medis, sunat perempuan sebenarnya tidak memberikan manfaat apapun. Justru sunat perempuan bisa mengakibatkan trauma fisik dan psikis perempuan. Efeknya itu bisa kita bagi atas 3. Efek yang sekarang, immediate effect, efek jangka panjang, dan sexual effect. Ya. Jadi efek yang sekarang itu, efeknya, kalau kita melakukan perlukaan, pasti nanti akan ada perdarahan, pasti akan ada infeksi, akan terjadi infeksi saluran kemih juga, dan ini bisa mengakibatkan shock hingga kematian. Nah, itu immediate risk. Dan yang untuk jangka panjang, namanya ada perlukaan, pasti nanti akan ada terbentuklah jaringan parut atau keloid. Nah, ini akan menimbulkan nyeri kronis pada bagian genitalia perempuan. Dan kalau jaringan parut itu terbentuk, keloid terbentuk, maka nanti ini akan berdampak dengan sexual life dia. Jadi dia akan enggan untuk berhubungan dan akan menyebabkan disparunia.
Ini akan mengganggu keharmonisan rumah tangga juga. Ingat, ini tuh kekerasan loh buat bayi kita atau anak cucu kita nih, kekerasan ya, kekerasan terus melanggar hak asasinya perempuan gitu kan gitu. Jadi kalau bisa sih cobalah banyak cari info, atau banyak sekarang itu kan media mah banyak ya gitu, kita juga nggak susah cari info. Jadi stop deh gitu, stop berpikir kolot lah gitu, karena memang untuk medis sendiri tuh nggak ada manfaatnya dan nggak ada oh bakalan gimana-gimana, enggak sama sekali. Lebih baik kita edukasi dengan baik, insya Allah mereka pasti akan bisa nerima.